Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan Tuhan. Kiranya sukacita, damai dan sejahtera selalu melimpah atas kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan membacakan nats pembimbing yang akan memimpin kita dalam ibadah, yang terambil dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita apapun yang kita sedang kerjakan saat ini, dalam kondisi apapun kita saat ini. Berita anugerah di dalam 2 Petrus ayat yang ketiga sampai 2 Petrus pasal yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita meresponi berita anugerah dalam petunjuk hidup baru dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari saat ini kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau mengucap syukur atas berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Betapa mulia Tuhan kita. Dia layak dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bermazmur bagi nama Tuhan. Kita muliakan Dia. Aku hendak bersyukur ada Tuhan, karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak
bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, betapa mulia namamu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu, sebab Kau layak dimuliakan atas seluruh permukaan bumi. Atas seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Setiap darah yang tertetes membuktikan kasih-Mu, mengingatkan kami tentang penderitaan-Mu yang menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menuntun setiap kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
curah untuk menebus hidupku. Puji nama Tuhan, sungguh telah terbukti kasih pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan adalah juru selamat kita. Dia adalah satu-satunya gembala bagi setiap kita anak-anaknya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan Dia menuntun kita, Dia yang membimbing kita, Dia mengarahkan kita ke jalan yang benar. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus. Juru selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut setiap maksud-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh, Tuhan Yesus. Juru selamat, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru selamat, kami ini milik-Mu. Betapa baiknya Allah kita, sehingga kita boleh diselamatkan oleh darah-Nya. Mari kita puji Dia, kita tinggikan nama-Nya, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita ingat betapa baiknya kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Bersama-sama Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, dengan sikap berdiri,
saya mengajak setiap kita untuk mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, setiap belas kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Belas kasih Tuhan itu nyata dan besar bagi setiap kita. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tak ada alasan untuk setiap kita untuk menyerah. Setiap hati yang hancur, Tuhan akan pulihkan. Katakan tak ada alasan. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai.
Saya minta setiap kita untuk menutup mata. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita ingat setiap belas kasih Tuhan kepada Hana yang hatinya terluka, dan juga kepada Daud yang jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan angkat, tetapi Tuhan pulihkan. Tuhan nyatakan belas kasih-Nya terlebih kepada setiap kita anak-anaknya. Berikan ku hati seperti Hana yang tertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud. Berikan ku hati seperti Daud Yang remuk hati di hadapan Tuhan. remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Dan oleh belas kasihan-Mu kami boleh menikmati anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami yang hidup dalam kegelapan, kami yang tidak mengerti arah dan tujuan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kelepasan, memberikan kelegaan bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolongan Tuhan atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjawab sesuai dengan apa yang kami perlukan. Dan jawaban Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Berdoa untuk gerejamu di tempat ini, Tuhan tolong dan Tuhan yang memberkati. Setiap jemaatmu yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, usaha dan pekerjaan, kiranya Tuhan tolong, semuanya boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Bahkan program gereja, Tuhan juga yang memberkati, semuanya boleh membawa setiap jemaatmu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan juga yang menolong, memakai setiap pemerintahan yang ada, boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya lawatan Tuhan nyata bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan memberi hati seperti hatinya Tuhan, yang
penuh dengan belas kasihan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami membuka seluruh hati dan hidup kami dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara dan memberkati kami dengan kuasa firman-Mu. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus melalui firman Allah yang kami dengar dan kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami sangat siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Baik, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Hari ini saudara menjadi pekan yang
kedua di bulan Oktober yang menjadi bulan misi bagi kita. Nanti di akhir bulan ini menjadi puncak seluruh kegiatan kita di bulan misi, yaitu diadakannya KKR misi atau kebaktian kebangunan rohani misi ya bagi gereja kita di tempat ini. Kiranya saudara dan saya bukan saja diberikan pemahaman-pemahaman tentang penginjilan dan dunia misi, tetapi hati kita dibakar dalam tanda kutip ya untuk kita memiliki gairah dan semangat untuk kita dapat memberitakan Injil. Sebab kalau saudara melihat tanda-tanda zaman, ya saudara mesti harus peka dan mengerti bahwa dunia ini tidak lama akan berakhir, sebab tanda-tanda dari kedatangan Kristus semakin jelas dan semakin nyata. Itu sebabnya mari kita boleh semakin menjadi fokus dan serius terhadap hal-hal yang bersangkut paut dengan masalah kekekalan dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan kita tidak akan tahan uji dan bahkan kita bisa bergelimpangan, dan sudah cukup banyak contoh anak-anak Tuhan yang berjatuhan di tengah-tengah dinamika iman mereka dalam mereka mengikut Tuhan. Dan sudah banyak mereka yang meninggalkan Yesus karena berbagai persoalan dan tekanan dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka hadapi, saudara, membuat mereka jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kiranya saudara boleh terdorong untuk semakin berakar kuat dalam firman Allah, mengerti rencana dan kehendaknya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita yang singkat ini kita boleh berbuah dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita akan membaca dalam beberapa bagian firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar. Jadi ada 3 hal yang dilakukan Tuhan ketika dia melayani dan berkeliling. Yang pertama, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian ayat yang ke-37. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan melihat tentu tidak selalu menghasilkan penilaian yang sama. Saya ulang, melihat dengan melihat tentu tidak harus menghasilkan penilaian yang sama. Tergantung siapa yang melihat dan kemudian bagaimana ketika orang itu melihat satu objek tertentu. Persepsinya sangat mempengaruhi apa yang menjadi pemikiran dan kesimpulan dalam hidupnya. Kalau saudara melihat air yang saya bawa ini yang tinggal setengah, apa yang saudara pikirkan tentang air yang ada di dalam gelas ini? Ya, jelas ini tempat punya saya. Apa yang saudara pikirkan selain itu? Air yang tinggal setengah ini apa yang saudara pikirkan? Ya, masih bisa diisi lagi. Bisa ya, harus dirobek ya. Mungkin kita berkata begini, Pak, waduh tinggal setengah Pak. Perhatikan, itu persepsi yang pertama. Menilai air yang setengah
di gelas ini saudara berkata, wah tinggal setengah. Tetapi saudara barangkali ada di tempat ini yang memiliki persepsi yang berbeda dan saudara berpikir dan kemudian berkata, Pak, untung masih tinggal setengah. Berbeda bukan? Yang pertama berkata bahwa wah Pak hanya tinggal setengah. Tetapi yang lain berkata, Pak puji Tuhan Pak masih ada setengah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hari ada seorang sales yang kemudian diterjunkan di pedalaman di Afrika ya Selatan. Dan saudara, sales ini merupakan sales sepatu, di mana dia bekerja di pabrik sepatu. Ketika dia diterjunkan di daerah pedalaman Afrika, dia melihat bahwa penduduk yang dia layani di sana tidak ada yang pakai sepatu. Sales yang pertama berkata, Pak, kirim saya pulang kembali. Percuma saya dikirim dan diutus di sini sebab penduduk di sini tidak ada yang pakai sepatu, tidak akan laku. Saya tidak bisa menjual produk sebab mereka sangat menikmati dengan kakinya dan mereka tidak butuh sepatu. Tetapi saudara, setelah beberapa hari kemudian dikirim sales yang kedua dan dia melihat ada satu peluang yang baik. Pak, kirimkan banyak barang sebab di sini tidak ada orang yang pakai sepatu. Jualan kita atau produk kita pasti akan laku keras di tempat ini. Saudara bisa melihat masing-masing pribadi memiliki persepsi yang berbeda dalam menghadapi dan menyikapi sesuatu yang ada di depannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, persepsi Yesus Kristus sang pemberi anugerah itu sangat jauh berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika mereka melihat satu objek yang sama, yaitu para follower dari Yesus Kristus yang pada waktu itu mengikuti dengan setia, beribu-ribu, berbondong-bondong orang mendengar, ingin mendapatkan sesuatu dari kehidupan Yesus Kristus. Objeknya sama, yang melihat dua pribadi yang berbeda, Yesus Kristus dan ahli Taurat. Tetapi hasil penilaian mereka dan kesimpulan mereka tidak pernah sama. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu melihat orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu sebagai orang yang layak untuk mendapatkan penghukuman dan penghakiman. Mereka menjadi objek legalitas kehidupan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini selalu mengawasi masyarakat Yahudi yang tidak taat kepada aturan-aturan dan adat istiadat mereka. Dan bila ada yang melanggar, kemudian mereka akan menghakimi dan menghukum orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi Yesus Kristus berbeda. Kalau saudara memperhatikan di ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, di ayat yang ke-36, saudara bisa melihat di sana, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Satu objek yang sama tetapi menghasilkan dua penilaian yang sama. Itu sebab tadi saya katakan melihat dengan melihat belum tentu hasilnya sama. Ada yang melihat kemudian menghasilkan pemikiran, perenungan dan satu kesimpulan dan penilaian bahwa dia butuh sesuatu. Ada need, kebutuhan yang begitu luar biasa yang mendesak dalam kehidupan para follower Yesus Kristus pada waktu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Rodney Stark, dia pernah berkata demikian. Kekristenan pada abad pertama dapat berkembang dengan pesat. Salah satu penyebabnya adalah sikap dan perbuatan kasih yang nyata dari orang Kristen tersebut terhadap sesamanya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dia seorang teolog dan seorang penulis buku yang terkenal, The Rise of Christianity. Dia katakan bahwa kenapa kekristenan dapat berkembang secara luar biasa. Sebab
ada sikap dan perbuatan yang nyata yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di abad yang pertama itu, yang kemudian membuat orang-orang dunia tertarik untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada begitu banyak gereja-gereja yang bertumbuh. Ada banyak orang-orang yang menjadi Kristen, tetapi belum tentu mereka menjadi murid Yesus. Banyak gereja yang kemudian senang kalau kemudian dihadiri oleh banyak orang yang sekedar menjadi follower, tetapi mereka tidak pernah menjadi seorang murid, yaitu murid Yesus Kristus. Pernah saya katakan di tempat ini, untuk menjadi orang Kristen tidak harus membayar apapun dalam kehidupan kita. Tetapi untuk menjadi seorang murid ada harga yang cukup mahal yang harus kita bayar di hadapan Tuhan. Bukan berupa harta, tetapi membayar dalam pengertian ada penyerahan hidup yang total dan tuntas kepada Tuhan. Dan banyak orang Kristen yang tidak bersedia atau kemudian mereka enggan untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Untuk menjadi pengunjung gereja setiap hari Minggu tidak terlalu keberatan. Tetapi untuk menjadi seorang murid yang kemudian dia harus memuridkan orang lain, memberitakan Injil dan membawa jiwa bagi Allah, harganya terlalu mahal. Dan banyak orang Kristen yang memilih hanya menjadi seorang pengikut, menjadi follower, hadir setiap minggu, menyenangkan saudara. Tidak dituntut apapun dalam kehidupannya, tidak ada harga yang harus dibayarkan dalam hidupnya. Dia hanya menjadi pengunjung gereja dan tidak menghasilkan buah apapun dalam kehidupannya. Saudara, tragis menjelang hari kedatangan Tuhan, ada begitu banyak orang yang hanya sekedar puas menjadi follower, tetapi tidak pernah berpikir untuk maju selangkah lagi untuk menjadi seorang murid yang dapat memberitakan Injil Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rodney Stark membicarakan tentang perbuatan nyata ini tentu ada dasarnya. Ada berkembang sebuah penyakit di abad yang pertama, barangkali kalau hari ini cara penyebarannya begitu cepat seperti COVID-19. Ada bagian-bagian keluarga dari masyarakat itu yang terkena sakit itu dan kemudian anggota keluarganya meninggalkan. Membuang anggota keluarganya yang kena penyakit sebab mereka takut ketularan. Apalagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Keluarganya sendiri saja tidak terlalu memperdulikan. Nah saudara, kemudian Tuhan pakai orang-orang Kristen yang berkembang pada waktu itu, anak-anak Tuhan yang siap membayar harga demi Kristus, diberitakan dan dikenal oleh banyak orang. Mereka melakukan perbuatan nyata, menolong, melayani, membawa sesuatu yang baik kepada orang-orang yang sedang menderita sakit penyakit pada waktu itu. Perbuatan nyata tersebut yang kemudian ditulis oleh Rodney Stark bahwa perbuatan yang real sebagai bentuk kasih mereka kepada Allah yang diwujudkan melalui kasih mereka terhadap sesama, yang kemudian membuat kekristenan di abad yang pertama mengalami ledakan yang luar biasa. Dan ada banyak orang-orang yang kemudian tertarik untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Yesus melayani di tengah-tengah dunia ini, hatinya selalu digerakkan oleh belas kasihan, move with compassion. Ketika dia melihat, berjumpa dengan orang-orang yang ada di depannya saudara, pertama kali yang dia lihat dan apa yang ada di hatinya selalu memiliki hati belas kasihan. Hati yang berbelas kasihan inilah yang kemudian membuat Yesus Kristus harus tinggalkan surga mulia dan kemudian dia turun berkenosis di tengah-tengah dunia untuk memberikan hidupnya kepada saudara dan saya. Dan taat sampai mati di atas kayu salib. Hati yang penuh belas kasihan inilah yang kemudian mendorong dia untuk tetap bertahan
di tengah-tengah pelayanan dan kehidupan yang begitu sulit, ditolak dan tidak diterima oleh orang-orang yang dilayaninya, yaitu orang-orang Yahudi. Sehingga kesulitan itu membuat dia harus mati dipaku di atas kayu salib. Hati yang penuh dengan belas kasihan inilah yang kemudian membuat dalam tanda kutip ia berdosa. Atau lebih tepatnya dia dibuat berdosa, seakan-akan dia yang memiliki dosa yang begitu besar, padahal dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seluruh umat manusia, dan kutuk itu ditanggungnya di atas kayu salib. Saudara, hati yang penuh belas kasihan ini juga yang kemudian dia berdoa, atau yang membuat ia berdoa kepada Allahnya, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang penuh belas kasihan inilah yang kemudian dapat membawa banyak jiwa untuk menerima hak sebagai orang-orang yang mendapatkan surga mulia. Dan hati yang penuh belas kasihan inilah yang menjangkau kehidupan saya dan saudara pada pagi hari ini. Saudara, dalam teks yang kita baca tadi, ada 3 kebutuhan yang kemudian Yesus lihat ketika dia ketemu dengan para followernya. Orang-orang yang begitu banyak yang haus akan kebenaran pada waktu itu. Kemana saja Yesus pergi, ribuan orang ini berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Dan ketika Yesus melihat mereka, ada 3 kebutuhan yang kemudian Yesus lihat dalam kehidupan para orang-orang pada waktu itu. Yang pertama, kebutuhan yang mendalam. Di ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara dikasihi Tuhan, pengalaman para follower Yesus ini barangkali juga dirasakan oleh seorang perempuan yang dibawa pada waktu dia akan dirajam oleh batu karena ketahuan akan berzina pada waktu itu. Dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Pengalaman ini juga barangkali terjadi dalam kehidupan Matius dan Sakius, seorang pemungut cukai yang lelah karena malu dan takut. Pengalaman ini juga barangkali dialami oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Atau barangkali juga terjadi di kehidupan orang lumpuh yang selama 38 tahun dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi pada tahun yang ke-38 baru Allah memberikan mujizat dalam kehidupannya. Saudara, kebutuhan-kebutuhan yang dialami, persoalan pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang saya sebutkan tadi membuat mereka lelah, membuat mereka seakan-akan terlantar dan bagaikan domba yang tidak bergembala. Saudara, ini merupakan kebutuhan yang mendalam yang dialami oleh banyak orang yang hidup pada waktu itu. Saya kira hari ini juga begitu. Barangkali konteks kebutuhannya ya sama, tetapi kasusnya barangkali tidak sama. Hari ini saudara barangkali sehat, tidak sama dengan orang yang sakit selama 38 tahun, lumpuh itu, atau perempuan pendarahan, atau barangkali seperti Matius dan Sakius yang selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran karena mereka menjadi seorang pemungut cukai, pemungut pajak yang tidak disukai oleh orang-orang atau masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tetapi kita memiliki kebutuhan yang sama. Atau sanak saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka juga membutuhkan atau memiliki kebutuhan yang sama. Mereka dan kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ya. Yang kedua, ada satu kebutuhan yang mendesak. Bukan hanya mendalam, tetapi mendesak. Saudara katakan, saudara lihat dalam ayat yang ke-37. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yesus melihat orang-orang itu bagaikan tuaian yang siap untuk dituai.
Ya, nanti saya akan jabarkan apa maksudnya. Mereka adalah tuaian-tuaian yang harus segera dituai. Kalau tidak segera dituai, maka kehidupan mereka akan berakhir di penghakiman dan penghukuman Allah. Ada banyak orang-orang yang masih belum mengenal Allah dan membutuhkan anugerah Tuhan. Mereka membutuhkan Injil yang harus diberitakan dan mereka terima dalam hidup mereka, supaya kehidupan mereka tidak terlambat dan kemudian mereka akan mengalami penghakiman dan penghukuman dari Allah. Yesus melihat ini kebutuhan yang mendesak, sebab tuainya banyak. Orang-orang yang siap untuk dituai itu begitu banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Orang-orang yang mau tergerak hatinya dengan belas kasihan untuk mau melayani begitu sedikit. Kalau kita berkaca di keluarga kita masing-masing, barangkali syukur kalau semua anggota keluarga, famili kita, sanak saudara kita sudah di dalam Tuhan. Tetapi ada cukup banyak barangkali di antara kita, keluarga kita inti saja, barangkali masih ada yang hidup di luar Tuhan. Atau sanak saudara kita, famili-famili kita yang dekat maupun yang jauh, masih ada banyak yang belum mengenal Tuhan. Mereka tuaian. Kalau kita tidak segera menuai mereka, artinya memberitakan Injil kepada mereka dan mereka mendapatkan anugerah, hidup mereka akan berakhir di penghakiman dan penghukuman Allah. Ini kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga ada kebutuhan yang menuntut. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, ia menghendaki pekerja yang lebih banyak, mumpung masih ada waktu. Tuhan sedang memberitahu bahwa waktunya juga tidak panjang. Kalau tidak segera dituai. Dan seluruh anak-anak Tuhan bergandeng tangan bersama untuk memberitakan Injil kepada sanak saudara kita dan orang-orang yang kita kenal dan kita kasih, untuk mereka boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Ingat, hidup mereka akan berakhir di penghukuman dan penghakiman Allah. Itu sebabnya mari kita minta kepada Tuhan, dan mari kita akan meresponi, ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menjadi penuai-penuai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 kebutuhan yang tadi saya sebutkan, yang kemudian seharusnya sedikit memberikan atau menggetarkan hati kita untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 hal penting yang kemudian dapat kita tambahkan, yang dapat membuat kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan ketika melihat orang-orang yang hidup di luar dari anugerah Tuhan. Yang pertama, dengan menyadari bahwa kondisi mereka yang terhilang itu bagaikan domba yang tidak bergembala, di ayat yang ke-36. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara membaca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23, kita dapat melihat bahwa Yesus pertama kali melayani adalah di Galilea. Pada saat itu tentu Galilea adalah daerah yang begitu padat dan kota-kotanya saudara dan daerah-daerahnya begitu dipenuhi dengan kisah tentang apa yang pernah diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan. Penduduk Galilea sangat berkesan dengan pelayanan dan kehidupan Yesus yang pertama kali menjadi objek pelayanan Tuhan adalah di kota itu. Makanya penduduk di daerah itu baik di kota maupun di desa-desa, mereka selalu mengingat akan pribadi Yesus yang pernah melayani mereka. Ya, bukan hanya dalam hal-hal spiritual, tetapi Tuhan juga banyak melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah menyelesaikan pelayanannya dan melihat ada begitu banyak masyarakat yang dia layani pada waktu itu, maka firman Allah berkata, tergeraklah hati Yesus oleh
belas kasihan. Saudara, kata asli yang diterjemahkan dengan kata tergerak arah oleh belas kasihan itu menggunakan kata esplanisti. Artinya mengacu kepada hati nurani yang begitu dalam. Sehingga ayat itu bisa dikatakan demikian. Hati Yesus digerakkan oleh nurani dan perasaan yang terdalam akan mereka yang lelah dan terlantar. Hatinya bergetar. Nuraninya selalu, saudara, terganggu dalam tanda kutip ketika melihat orang-orang yang hidup di luar anugerah Tuhan. Itu sebabnya membuat Yesus all out. Melakukan apa saja yang dia mampu bisa lakukan demi membuat orang-orang itu hidup dan diselamatkan dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan? Yang pertama, karena mereka lelah. Dalam terjemahan KBBI, lelah itu diterjemahkan penat, letih, lesu, payah, tidak bertenaga. Dalam terjemahan ya saudara Inggris ya atau NIV diterjemahkan dengan kata harassed, itu khawatir, tersiksa, bingung atau distress, menderita, susah. King James Version menerjemahkan fainted, pingsan. Karena pergumulan yang begitu hebat, penderitaan yang begitu hebat, bukan hanya secara spiritual, secara jasmani mereka adalah orang-orang yang begitu miskin, kaum marginal yang kemudian menjadi objek penghakiman oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Secara jasmani mereka miskin, secara rohani mereka jauh dari Allah. Itu sebabnya mereka lelah dan membutuhkan kelegaan yang daripada Tuhan. Yang kedua, kondisi mereka terlantar. Orang-orang yang helpless atau membutuhkan pertolongan karena mereka tidak berdaya. Atau downcast, sedih, putus asa. Seperti domba yang tidak tergembala atau bergembala. Saudara, Yesus melihat inilah kondisi mereka. Mereka begitu menderita secara jasmani dan rohani. Dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, hati yang penuh dengan belas kasihan inilah yang dapat membuat kita bertahan ketika kita menghadapi tantangan di dunia pelayanan. Hati yang dipenuhi dengan belas kasihan inilah yang membuat kita kuat ketika ada hantaman dan godam yang kemudian menerpa hidup kita ketika kita memberitakan Injil. Tantangan begitu kuat tetapi kita mampu bertahan karena kita digerakkan oleh belas kasihan. Satu hari, saudara, Hudson Taylor yang menjadi direktur China Island Mission pada waktu itu atau OMF, Badan Misi Dunia yang begitu luar biasa, sampai di Indonesia. Ya, saya pernah diajar oleh salah satu ya dosen, ya dia utusan dari OMF. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari beliau. Nah, Hudson Taylor menjadi direkturnya pada waktu itu dan sedang mewawancara hamba-hamba Tuhan muda yang siap diutus melayani menjadi misioneri di negeri Cina pada waktu itu. Dalam sebuah pertanyaan, Hudson Taylor bertanya kepada mereka, apa yang membuat kamu kemudian tergerak untuk menjadi misioneri? Beberapa hamba-hamba Tuhan muda berkata, ini perintah Tuhan Pak, saya harus pergi memberitakan Injil. Yang lain berkata, karena Tuhan begitu besar mengasihi saya Pak, maka saya harus memberitakan Injil kepada mereka. Dan banyak lagi jawaban. Hudson Taylor berkata, kalau itu saja yang menjadi motivasi kamu memberitakan Injil, saya pastikan pasti kamu akan kalah di medan perang. Tetapi dalam satu kutipan yang saya kutip, dia berkata begini, semua motif itu meskipun baik, tidak akan membuat engkau bertahan saat engkau menghadapi ujian dan cobaan, penganiayaan dan penderitaan yang mungkin membawa kepada kematian. Tetapi ada satu motif yang akan membuat kalian tetap bertahan, setia dalam keadaan sesulit apapun, yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan untuk melayani.
Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teolog Inggris, R.T. France, pakar perjanjian baru, dia pernah berkata begini, hati yang penuh dengan belas kasihan merupakan emosi yang melahirkan sebuah tindakan yang penuh perhatian dan kasih sayang kepada orang lain. Saudara, artinya belas kasihan itu tidak hanya konsep di hati dan perasaan saja atau di pikiran. Tetapi belas kasihan itu harus terrealisasi dalam perbuatan yang nyata. Kalau kita ditanya orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan Injil Allah, bagaimana hatimu? Waduh, kasihan Pak, mereka seharusnya mendapatkan anugerah Tuhan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Tidak ada. Belas kasihan itu bukan menjadi konsep pemahaman, keyakinan, tetapi juga harus diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Ini dikatakan seorang pakar atau teolog perjanjian baru dari Inggris. Seorang Puritan sejati yang setia kepada gerakan reform, yaitu Injil yang harus diberitakan kepada seluruh dunia. Saudara yang dikasihi untuk Tuhan, memiliki hati yang melayani tentu harus didasari dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan belas kasihan yang ada di hati kita harus diwujudkan dalam perbuatan yang nyata dalam hidup kita. Yang kedua, saudara yang terakhir, dengan menyadari betapa beratnya hari penghakiman bagi mereka, seperti tuaian yang tidak tertuai. Saudara, kita dapat memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang pertama tadi kita diajar bahwa kondisi mereka lelah dan terlantar. Orang-orang di luar sana atau barangkali sanak saudara kita masing-masing, sesungguhnya mereka juga membutuhkan berita baik itu, yaitu Injil itu. Dan yang kedua yang harus saudara perhatikan bahwa saudara harus tahu bahwa kalau mereka tidak segera mendapatkan anugerah Tuhan, ingat betapa berat dan besarnya penghakiman dan penghukuman yang akan mereka terima dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada begitu banyak Alkitab mencatat bahwa kata tuaian itu diterjemahkan dengan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau saya melihat konteks dari ayat ini, lebih banyak berbicara tentang hari Tuhan. Penghukuman yang akan Allah berikan kepada mereka yang hidup di luar anugerah Allah. Kalau saya bandingkan dalam kitab Yoel pasal 3:13, pokok bagian ini juga tentang hari Tuhan. Sebelum Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan dengan bala tentaranya akan mengeksekusi bangsa-bangsa pembuat kejahatan. Mereka yang tidak hidup dalam anugerah Tuhan akan dibinasakan oleh Allah. Saudara, mereka diumpamakan seperti sebuah ladang yang siap dituai, siap dibabat sampai habis dan kemudian dihukum karena dosa mereka. Bukan berarti saudara ketika Tuhan berbicara ini maka tidak ada kesempatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Justru Tuhan mau berkata dan mengajar kita pada pagi hari ini sebelum masa penghukuman itu datang dan begitu berat penghukuman yang akan mereka terima. Maka seharusnya hati kita tergerak, terdorong, terbakar dalam tanda kutip untuk kita melakukan sesuatu bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga ketika hari penghakiman itu datang, kita diselamatkan. Orang-orang yang kita kenal dan kita beritakan Injil itu pun mereka juga akan diselamatkan. Pernah ada seorang yang bernama Henry Martin. Dia seorang sarjana matematika lulusan Cambridge University yang begitu cum laude, bahkan summa cum laude, ya. Begitu cerdas, jenius, mendapat penghargaan dari universitas yang begitu terkenal pada waktu itu untuk mendapatkan menjadi lulusan yang terbaik, mendapatkan nilai yang sempurna IP-nya. Kalau di negara kita summa cum laude itu 3,9 ke atas ya, sampai 4,0. Perfect.
sangat cerdas. Tetapi ketika dia mendapatkan penghargaan itu dia berkata bahwa hatinya kosong. Senang sih senang, tetapi dia tidak pernah mendapatkan kepuasan hanya dengan penghargaan itu. Sehingga dia berkata, saudara, saya tidak mendapat kepuasan dengan apa yang saya capai. Saya merasa saya telah menangkap bayang-bayang kosong. Sekalipun dia mendapatkan penghargaan yang tertinggi dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika dia mulai melayani, ya, mengambil keputusan untuk kemudian melihat dan melakukan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang misioneri di negeri India di usia yang ke-24 tahun. Maka dia pernah berkata kepada Tuhan demikian, Tuhan, biarkan aku terbakar untuk Engkau. Ada gairah yang berbeda ketika dia mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai mahasiswa terbaik dari Cambridge University. Dengan ketika dia mendapatkan penghargaan dan tugas tanggung jawab daripada Allah untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Berbeda. Melayani Tuhan tanggung jawabnya berat, tantangannya besar, tetapi ada kepuasan tersendiri ketika dia melihat orang-orang yang dilayani dapat menerima Yesus dalam hidup mereka. Mendapatkan penghargaan dari Cambridge University sebagai mahasiswa terbaik tentu menggembirakan, tetapi hatinya kosong. 7 tahun kemudian setelah dia melayani di negeri itu, dia meninggal dunia di usia 31 tahun. Tetapi dia meninggalkan karya besar di India karena dia memenangkan banyak jiwa dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam 3 suku, 3 bahasa suku India yang begitu sulit pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang tidak dapat mengenal tulisan dan bahasa luar, mereka hanya mengenal bahasa dan tulisan suku mereka. Mereka dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mereka dimenangkan untuk Tuhan. 7 tahun, tidak panjang, tetapi hidupnya efektif bagi Allah dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Sebab hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Marilah kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Marilah kita melayani seperti Yesus melayani. Marilah kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan yang selalu dipenuhi dan digerakkan oleh belas kasihan dan melayani jiwa-jiwa yang hidup dalam kegelapan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita dalam profesi kita masing-masing, dalam panggilan dan tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita beritakan Injil selagi hari masih siang, selagi kesempatan masih ada dan terbuka kepada kita. Sebab penghukuman yang akan diterima oleh mereka yang hidup di luar Tuhan terlalu berat. Itu sebabnya kiranya itu boleh mendorong kita untuk memberitakan Injil dan menolong mereka untuk mereka diselamatkan dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menolong dan memberkati kami dan membuat kami boleh selalu menyadari waktunya tidak begitu panjang dalam kehidupan kami untuk kami melakukan sesuatu bagi Allah, menolong dan memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan, itu berarti kesempatan dan peluang bagi kami untuk kami melakukan sesuatu bagi Allah dan bagi orang-orang yang masih di luar anugerah Tuhan. Kami berarti harus memberitakan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan dan percayakan dalam hidup kami masing-masing. Dalam profesi, dalam panggilan kami dapat melakukan sesuatu bagi Allah dan sesama. Kami boleh diberi hikmat oleh Tuhan dan hati kami selalu digerakkan oleh belas kasihan untuk memberitakan Injil
kepada mereka. Sehingga bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi mereka pun boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Dalam namamu kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan diteguhkan melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita terima. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Demikian juga kemudian ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah yang melakukan ibadah online, mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk kita boleh menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Perjamuan kudus selalu berbicara tentang 3 hal penting. Yang pertama, melalui perjamuan kudus kita selalu diingatkan tentang penderitaan Kristus bagi kehidupan manusia. Karena dosa manusia, Tuhan Yesus mati bagi saudara dan saya. Tubuhnya dipecahkan dan darahnya dicurahkan untuk membuat saudara bukan saja diampuni, tetapi kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Yang tadinya kita menjadi hamba dosa, maka sejak kita menerima Yesus dan diperdamaikan dengan tubuh dan darahnya, maka kita boleh menjadi hamba kebenaran yang diciptakan hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, saudara, melalui sakramen perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita memiliki persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Dan yang terakhir, melalui perjamuan kudus kita diingatkan kembali tentang janji Tuhan bahwa Ia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Ini belum digenapi, tetapi pasti akan digenapi dan tidak akan lama akan digenapi. Itu sebabnya mari kita akan selalu mengingat penderitaan Tuhan, menghormati dan menghargai pengorbanan Tuhan dengan cara kita boleh memberitakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang belum hidup di dalamnya. Mari jemaat Tuhan, kita akan tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita akan berdoa. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan akan dosa dan pelanggaran kita, mintalah pengampunan yang dari Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Barang siapa mengaku akan setiap dosa dan pelanggarannya, maka dia pasti akan diampuni oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan saudara berdoa di hadapan Tuhan, memohon pengampunan supaya sakramen perjamuan kudus yang akan kita terima pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dan tidak mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, untuk anugerah-Mu yang besar. Layakan kami untuk boleh melayani, menerima, menikmati tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa-dosa hamba-Mu sekeluarga. Yesus sucikan, darah Yesus sucikan hidup kami, sehingga kami dilayakan menerima tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan.
Engkau telah mendengar apa yang telah didoakan oleh jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tidak ada satupun di antara kami yang benar di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya pagi hari ini kami mohon pengampunan-Mu. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga perjamuan yang kami akan terima tidak mendatangkan kutuk, tetapi akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Majelis bisa maju ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang di gereja maupun yang di rumah, bagi saudara yang sudah dibaptiskan atau disidi di gereja ini ataupun di gereja lain yang seasas dengan kita, dan bagi saudara yang betul-betul telah siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus karena saudara percaya kepada kasih Kristus dan pengorbanannya dan siap untuk menerima sakramen, silakan saudara bisa bangkit berdiri bersama. Sekali lagi mari kita akan berdoa sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada pagi hari ini. Bapa, inilah hidup kami, hamba-hamba-Mu yang akan melayani, maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Tuhan ampuni segala dosa kami dan layakkan kami Tuhan untuk melayani, membagikan dan menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Demi nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Malam pada waktu Yesus mau diserahkan, dia mengambil roti, kemudian dia mengucap syukur atasnya. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Kemudian setelah itu dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan minumlah. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan minumlah. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus.
salibnya, salibnya. Selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama. Barangkali ada yang mau mengikuti sakramen tetapi saudara belum terlayani, saudara bisa angkat tangan. Kalau sudah, saudara, ya roti ada di atas, kita bisa ambil, dan saudara air anggurnya ada di bawah ya. Jangan sampai salah sobek. Baik, mari kita akan angkat roti kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh iman dan ucapan syukur, ambillah dan makanlah. Silahkan saudara boleh memakannya. Kalau sudah, mari kita angkat cawan kita. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh iman dan ucapan syukur, ambillah dan minumlah. Silahkan saudara boleh meminumnya. Penginjil Suprapto akan berdoa meresponi ucapan syukur atas perjamuan yang kita terima pada pagi hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menghadap tahta kudus-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, dengan perjamuan kudus ini kami mengingat begitu besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami diselamatkan menjadi anak-anak Bapa di surga. Biarlah dengan perjamuan kudus ini pula mengingatkan bahwa kami dalam persekutuan dengan Engkau, dan kami diberikan pengharapan bahwa secara fisik nanti kami akan bertemu Tuhan manakala Tuhan hadir kembali di dunia ini. Ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah kami makin mengimani dan makin mengasihi Tuhan di dalam hidup nyata kami, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Demikian doa ini
Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Warta di hari ini kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semuanya. Kiranya kasih kemurahan dari Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kemudian warta adalah berita duka, telah berpulang di rumah Bapa di surga Ibu Christine Sedianto, istri dari Bapak Sedianto, yang telah berpulang pada hari Rabu 4 Oktober 2023. Berkenaan dengan hal itu, maka gereja menyampaikan turut berbelasungkawa dan akan melayani ibadah pemberangkatan jenazah pada hari Minggu 5 Oktober pukul 9:30 pagi dari Rukti. Dan jenazah akan dimakamkan di Ngujang. Ini wartanya 9.30. Yang benar? Oh ya, tanggalnya 8 Oktober 2023 diberangkatkan pukul 9.30. Terima kasih untuk ralatnya. Kemudian untuk kegiatan tengah minggu, persekutuan doa pagi, persekutuan komisi pria, midweek service, persekutuan komisi remaja pemuda, dan ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana biasa. Perlu Bapak Ibu ketahui, KKR misi dengan pembicara pendeta Yap Minlu akan dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 23 dalam rangka bulan misi di gereja kita. Untuk Usinda hari ini tidak ada latihan paduan suara, minggu depan baru ada kembali. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun untuk Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Saudari Stefani Cynthia Putri Bintoro, kemudian Ibu Eva Monika Giarto. Sekarang sudah bisa ibu ya Pak, mantan anyar. Kemudian ada Ibu Sunarti, selamat berbahagia. Selamat berbahagia, adakah yang hadir? Bisa bangkit berdiri. Yang hadir bapaknya ini. Eva ada di Nusa Tenggara. Selamat berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini sudah bulan Oktober, sebentar lagi Desember. Natal telah tiba, katanya begitu. Maka akan segera dipersiapkan. Setelah Desember, Januari ada kegiatan Natal Tahun Baru, Februari kita juga akan punya hajatan, yaitu hari ulang tahun gereja. 2 bulan kemudian ada rangkaian Paskah, mulai Jumat Agung, Paskah, kebangkitan, kenaikan. Sehubungan dengan itu telah dibentuk panitia Natal yang dikoordinir oleh majelis, dan nama-nama yang kami sebutkan bisa maju ke depan untuk nanti akan diteguhkan, didoakan oleh Bapak Pendeta Yohanes.
yaitu yang pertama Ketua Bapak Henry Santoso, perwakilan dari majelis, Wakil Ketua Bapak Andreas Sugianto, Sekretaris Ibu Stevi dan Evangelis Teresia Paskalin, Bendahara Bapak Anton Hudianto, si acara Saudara Johan Wahyudi, Ibu Sandra Laurina, Saudara Jiro, Saudari Michelle, Saudari Lydia Marta, si dekorasi Evangelis Nur Fitriaden, Saudari Jacinta dan Saudari Melinda, si konsumsi Ibu Kristiani, Ibu Sri Andadari, Ibu Tirsa, si penyambut Bapak Rudi dan Saudari Delis Putri, si publikasi dokumentasi yaitu Saudari Lia Anagustina, Saudara Lukas, Saudari Juventia. Silakan yang dipanggil maju ya supaya hemat waktu. Si sarana prasana perlengkapan keamanan humas Bapak Pandu, Bapak Suwandi, Saudara Herianto dan Saudara Albert. Yang saya sebutkan banyak, yang maju kok sedikit. On the way. Dan setelah ini nanti akan diteguhkan, didoakan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Kami persilakan Bapak Pendeta bisa maju ke depan. Dan setelah ini akan kami kembalikan kepada liturgos. Ya. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendukung di dalam doa untuk kepanitiaan yang akan bekerja dalam 3 event besar ya. Natal, kemudian HUT gereja kita yang ke-60 dan Paskah di tahun 2024 ya. Sekalipun Paskah sepertinya masih jauh, tetapi kepanitiaan yang hari ini kita akan doakan mereka yang kemudian diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memikirkan dan kemudian melaksanakan kegiatan Paskah tersebut. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 berkata demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat Tuhan dipersilahkan bangkit berdiri. Nanti mohon untuk hamba-hamba Tuhan bisa berdiri di belakang untuk ikut mendoakan. Ya, hamba-hamba Tuhan dipersilahkan untuk berdiri di belakang mereka untuk mendoakan. Ya, mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang di surga, inilah hamba-hambamu yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menjadi panitia di 3 event besar yang kami akan kerjakan bersama di tempat ini. Natal di tahun 2023, HUT gereja kami yang ke-60 di Februari di tahun yang akan datang, sekaligus Paskah di tahun yang akan datang. Mereka membutuhkan hikmat Allah, itu sebabnya ya Tuhan, diberkatilah seluruh panitia-panitia yang sudah datang dan kemudian mereka menyerahkan hidup mereka untuk melayani Engkau lewat kepanitiaan ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan,
Tuhan memberi kesehatan dan kebersamaan supaya mereka boleh belajar untuk melayani Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau yang telah mempercayakan, maka Engkau juga yang akan memperlengkapi. Dan Engkau juga yang pasti akan memberkati. Sehingga 3 kegiatan besar yang kami akan lewati boleh dibuat berhasil karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang dimuliakan. Tuhan cukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan untuk pembiayaan 3 event besar tersebut. Tuhan pakai seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan orang-orang yang telah Tuhan siapkan untuk menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian yang akan menjadi panitia di tahun ini maupun di event di tahun yang akan datang. Atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara sekalian dilantik untuk menjadi panitia dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih, silakan jemaat duduk. Ya, seluruh saudara-saudara yang berdiri di depan dipersilahkan untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kita dukung ya untuk panitia yang terbentuk dan sudah didoakan supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam 3 kegiatan besar ya, Natal, Tahun Baru 2023, 2024, HUT GKA yang ke-60 dan Paskah 2024 boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita juga boleh menikmati perjamuan kudus. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Jemaat yang berada di rumah juga dapat memberikan persembahannya melalui rekening yang tertera di monitor Bapak Ibu. Sebelum itu mari kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan dapat bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Pada pagi hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami ini, supaya persembahan kami ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau juga memberkati usaha dari anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau urapi usaha mereka. Engkau juga berkati para majelis yang akan mengelola. Kiranya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mohon dengan kasih nanti doa penutup dan doa berkat kepada hamba-Nya. Sebelum itu mari kita pujikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa, selamat semar berkat. Amin. Mari jemaat Tuhan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan telah memimpin dan menolong dalam seluruh rangkaian ibadah perjamuan kudus bahkan pelantikan panitia. Kami mohon Tuhan terus menolong kami sehingga hidup kami terus dapat mempermuliakan nama Tuhan. Diberkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini dengan setia hadir bersekutu bersama di tempat ini. Jerih lelah dan bahkan kesetiaan mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang akan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh bidang hidup mereka. Tuhan yang membuat berhasil. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga mereka, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan diberitakan. Dan ada banyak orang-orang yang boleh tertarik untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk ibadah pemberangkatan dan pemakaman hari ini. Tuhan, kami berdoa dan mendukung untuk Bapak Sedianto. Tuhan memberi kekuatan ekstra dan penghiburan sepeninggal istrinya yang telah Tuhan panggil. Tuhan tetap memberi kekuatan iman bagi hamba-Mu, sehingga di masa usia yang Tuhan anugerahkan, dia boleh tetap selalu setia kepada Allah, dan akhirnya dia pun boleh dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pimpin seluruh rangkaian ibadah duka pada pagi hingga siang nanti. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan sebentar jika kami akan kembali ke rumah masing-masing, kami mohon perlindungan, penyertaan dan berkat dari Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Allah Tritunggal, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami boleh pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk.
Ibadah telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.